mari belajar matematika. Pembelajaran kali ini diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut. Pada gambar berikut akan dikupas tentang koordinat. Ada anak ayam, ada kandang ayam. Dari anak ayam dan kandang ayam akan dihubungkan di mana anak ayam harus memasuki kandangnya. Untuk memasuki kandangnya, anak ayam harus menyusuri jalanan sehingga terbentuk tapak-tapak yang dilalui oleh anak ayam. Untuk menunjukkan seberapa jauh jarak yang ditempuh, maka diperlukan bantuan garis horizontal dan garis vertikal. Pertemuan garis horizontal yaitu garis mendatar dan garis vertikal yaitu ke atas menunjukkan sebuah perpotongan dinamakan titik nol. Selanjutnya pada garis horizontal atau garis mendatar dibuatkan penyekalaan yang berjarak sama sebagai berikut. Untuk garis vertikal dibuatkan penyekalaan yang jaraknya sama dengan penyekalaan pada garis horizontal sebagai berikut. Penyekalaan dilakukan urut dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya, baik garis horizontal maupun garis vertikal. Dari garis horizontal dan garis vertikal diperoleh tapak yang pertama, tapak yang kedua, tapak yang ketiga, tapak yang keempat, tapak yang kelima, tapak yang keenam, tapak yang ketujuh. Artinya anak ayam sudah memasuki kandangnya. Untuk membantu kemudahan di dalam menentukan tapak-tapak yang membentuk titik-titik atau noktah, maka diperlukan pemberian kode pada titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat, titik yang kelima, titik yang keenam, titik yang ketujuh. Di dalam pemberian tanda pada tiap-tiap titik mendasarkan kepada garis horizontal yang dinamakan sumbu X dan garis vertikal yang dinamakan sumbu Y. Sehingga jika tiap-tiap titik dihubungkan dimulai dari tanda 1,1 dilanjutkan sehingga membentuk garis-garis yang dilalui oleh anak ayam. Kondisi ini biasanya dapat diperoleh dari pembuatan alur denah lokasi suatu tempat dari tempat lainnya. Alur yang dilalui oleh anak ayam dapat dilakukan dengan penyederhanaan sebagai berikut. Artinya, anak ayam bergerak sejauh berjarak 8 terhadap sumbu Y dan berjarak 13 terhadap sumbu X. Masing-masing titik bekas tapak ayam dapat diwakilkan dengan penulisan dalam bentuk koordinat yaitu A, X, Y. Penulisan X, Y diartikan bahwa X adalah merupakan koordinat sedangkan Y adalah koordinat Y. Untuk koordinat X lazimnya dinamakan absis, sedangkan koordinat Y dinamakan ordinat. Dari daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y membentuk sebuah bidang koordinat yang dinamakan bidang koordinat kartesius, terbentuk dari garis horizontal berpotongan dengan garis vertikal. Titik perpotongannya dinamakan titik pusat koordinat.
untuk menunjukkan posisinya dibuatkan penyekalaan sebagai berikut, sehingga terdapat 4 buah bidang yang dibatasi oleh sumbu X untuk bagian positif dan negatif, dan sumbu Y untuk daerah positif dan negatif. Dari daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, bidang yang pertama dinamakan kuadran 1, bidang yang kedua dinamakan kuadran 2, bidang yang ketiga dinamakan kuadran 3, bidang yang keempat dinamakan kuadran 4. Dari bidang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, masing-masing untuk kuadran 1, semua koordinat maupun koordinat Y bernilai positif. Pada kuadran 2, semua koordinat X atau absis bernilai negatif, dan koordinat Y atau ordinat bernilai positif. Pada kuadran 3, koordinat X maupun koordinat Y semuanya bernilai negatif. Untuk kuadran 4, koordinat X atau absisnya positif, sedangkan koordinat Y atau ordinatnya adalah negatif. Berikut akan diterapkan pada cara meletakkan titik koordinat. Diambilkan dari buku Matematika Kurikulum 13 Revisi 2017 kelas 8 sebagai berikut. Terdapat beberapa titik koordinat pada kuadran 1, yaitu pasar, memiliki titik koordinat 4,2. Untuk hutan pada kuadran 2 memiliki titik koordinat negatif 8,5. Pada kuadran 3 memiliki titik koordinat untuk kolam adalah negatif 3, negatif 3. Untuk tenda 4 tidak masuk dalam kuadran, tetapi memiliki titik koordinat yaitu 0, negatif 2. Masing-masing titik koordinat yang disebutkan didasarkan kepada koordinat pos utama yaitu 0,0, merupakan titik pusat koordinat. Demikian pembahasan materi kali ini. Akan dilanjutkan materi berikutnya di waktu selanjutnya.